Mau nggak kira-kira? Sebenarnya saya tidak akan panjang lebar masalah salawat. Saya yakin para kiai, para asatiz yang hadir di majlis ini sudah pasti lebih banyak tahu keutamaan daripada salawat. Cuma saya ingin menyampaikan satu hal, mudah-mudahan bisa membantu konek batin sama Rasulullah. Karena persoalan kita sebenarnya, hubungan kita sama Rasulullah hanya sebatas, saya tidak mau hanya sebatas ucapan salawat tapi tanpa dirasakan. Saya akan bawakan cerita. Yang pertama, Allah tidak mengizinkan siapapun yang bisa bersalawat langsung kepada Rasul. Kira-kira pernah nggak dengar itu? Allah belum berkenan mengizinkan kita bersalawat langsung kepada Rasul. Dan saya bisa buktikan. Tidak ada yang bisa salawat kepada Rasul secara langsung. Paham nggak maksud saya? Kalau saya berkata Bapak Ibu silahkan ucapkan tasbih. Ucapannya apa? Subhanallah. Tahmid, tahlil, takbir, salawat. Berarti tidak bisa. Tasbih bisa langsung. Tidak perlu kita mohon izin sama Allah. Tidak perlu Allahumma subhanallah. Allahumma alhamdulillah. Allahumma la ilaha illallah. Allahumma Allahu akbar. Perlu enggak itu? Tidak perlu. Bisa enggak zikir langsung? Bisa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil. Semua zikir bisa langsung. Bisa enggak salawat langsung ke sahabat Rasul? Tidak bisa. Kita bilang apa? Allahumma. Berarti kita tidak bisa salawat. Yang salawat siapa sebenarnya? Allah. Berarti kita hanya minta tolong Allah yang salawat, bukan kita yang salawat. Berarti kata ulama, salawat kita sebagai manusia kepada Rasul adalah doa kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Bukan kita yang salawat. Tapi kalau Allah bersalawat, kita tidak tahu. Gimana cara Allah bersalawat? Alam. Tapi inti Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad adalah pujian, keagungan, kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad. Bahkan Allah perintahkan pula malaikat ikut. Tidak ada hentinya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Saya sengaja baca ayat ini. Saya ingin mendengar reaksi dari jamaah. Responnya apa? Begitu saya baca Inna Allah wa malaikatu yusalluna 'alan nabi, langsung jamaah ini kan langsung salawat. Kalau kita menhayati ayat ini, harus mampu membedakan berita sama perintah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu belum perintah, itu baru berita. Allah ingin memberitahu kepada kita, Allah dan malaikatnya bersalawat. Dan ini menurut saya berita gembira, menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad di sisi Allah. Saking mulianya Nabi Muhammad, Allah bahkan kata yusallun, artinya fi'il mudhari' yang tidak ada habisnya, terus menerus salawat. Allah dan Nabi Muhammad malaikat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Itu berita gembira. Kalau terhadap berita gembira, ada apa yang semestinya kita ucapkan? Contoh, ada bapa ibu terima telefon, Alhamdulillah bapa ibu anaknya lulus, sukses, bahkan dapat tinggi 1. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira pas nggak ucapan itu? Hah?
Alhamdulillah anaknya sudah diterima di Universiti Al-Azhar Mesir. La haula wa la quwwata illa billah. Gitu ya jawabannya. Terus jawaban yang tepat apa? Alhamdulillah. Mensyukuri berita gembira. Sama. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Jawaban yang tepat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa Alhamdulillah? Karena ini berita. Kita menjawab sesuai menhayati isi Al-Quran. Kapan kita bersalawat? Ketika ada perintah. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan panggilan. Hei orang beriman. Siapa? Kita. Kita ini orang beriman. Dan ini yang dimaksud adalah orang yang kalau kita baca ayat ini, berarti yang dimaksud adalah aku. Diri kita masing-masing. Harus kita merasakan ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, berarti Allah panggil aku. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Idza sami'ta ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka fa innaha imma amrun tu'maru bihi wa imma nahyun tunha 'an." Kalau dengar ya ayyuhalladzina amanu, dengarlah baik-baik karena ada perintah atau larangan habis itu. Makanya ketika saya baca ya ayyuhalladzina amanu, saya langsung ucap labbaik. Ada apa ya Allah? Allah panggil aku, apa? Ada apa ya Allah? Saya siap, sami'na wa ata'na. Apa perintahmu? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mohon maaf, bukan berarti jangan dianggap ini kok disalahin gitu. Bukan saya menyalahkan. Cuma saya mengajak Bapak Ibu untuk sesuai menhayati isi makna ayat itu. Bukan berarti kalau ada orang mendengar innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allahumma salli, bukan berarti tidak boleh atau haram. Cuma sejarah kita mampu sejarah sempurna menhayati makna Al-Quran, kita ikuti bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Alhamdulillah. Ya Allah, betapa mulianya Nabi kita. Makanya Allah tidak mengizinkan kita bersalawat, minta tolong aja Allah yang bersalawat. Kenapa? Saya mengambil kesimpulan karena tidak ada yang bisa memberikan keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad selain Allah. Allah yang lebih tahu. Kalau kita sekarang, zaman sekarang, kalau kita puji-puji Nabi Muhammad, datang ada orang, dah tahu dia belajar di mana, jangan berlebihan. Katanya jangan berlebihan. Mohon maaf kalau ada sesuatu kata jangan berlebihan, berarti harus kita tahu batas. Kalau tahu batas sesuatu, kalau kita melebihi baru namanya berlebihan. Mohon maaf, ada yang tahu enggak batas Nabi Muhammad? Coba tunjukkan kalau ada yang bisa. Nabi Muhammad SAW memiliki kemuliaan tidak dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hanya Allah yang tahu dirinya Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad. Makanya Allah yang bersalawat. Kita hanya tugas mendoakan Nabi Muhammad. Makanya Nabi SAW apa bersabda? Salullaha liyal wasilah. Doakan aku, kata Nabi SAW, untuk mendapatkan wasilah. Fa innaha manzilatun la tanbaghi li ahadin illa liwahid. Karena wasilah itu adalah sebuah kemuliaan dan sebuah ketingkatan yang tidak diperoleh selain hanya satu orang. Tidak boleh yang lain. Termasuk para nabi, malaikat, tidak ada yang hanya satu orang. Dan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang datang kepada gurunya, ingin mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, membayangkannya aja enak. Gimana kalau mimpinya betul? Guru itu memberikan amalan, suruh jaga sunnah-sunnahnya, puasa Isnin Kamis, tingkatkan salawat. Dia orang Madinah. Setiap hari dia mundar-mandir makam Rasulullah, dia salat di Raudah, dia ucapkan assalam, dia salawat berkali-kali, jaga puasa Isnin Kamis, tidak pernah telat salat berjamaah. Gurunya membiarkan sekian lama. Habis itu bertemu dengan guru lagi. Gurunya malah tanya duluan, sudah mimpi Nabi Muhammad belum? Jawaban si murid ini, belum. Kok belum sih? Sudah puasa? Sudah. Salatnya 5 waktu. Sesuai. Salawat
lancar. Terus gimana? Belum juga dapat. Udah, kata gurunya, kayaknya kamu harus ninap di rumah saya. Dia kira kalau ninap di rumah gurunya, jangan-jangan bisa mimpi Nabi Muhammad. Dia semangat. Dia datang kepada rumah gurunya. Guru sudah berpesan sama istrinya, tolong sediakan makan, buat makan malam. Tapi dibanyakin garam di dalam makanan itu. Dan ketika saya minta air, jangan antarin air. Bilang aja, ya, tapi jangan diantarin. Udah sepakat guru sama istrinya. Datang murid sama murid dikasih air, makan. Begitu dia makan, terasa apa? Asin. Kata gurunya, dia kayaknya pelan-pelan merasa asin, kayaknya mau berhenti makan. Kata guru, katanya mau mimpi Nabi Muhammad. Ya, mau mimpi Nabi Muhammad. Makan terus sampai habis. Saking asingnya makanan itu, dia pasti akan merasa haus. Maaf guru, boleh nggak minta air? Ya, sebentar. Istri, tolong bawa air. Ya, tapi nggak dibawain. Lama-lama tunggu. Akhirnya guru, udah, biar saya aja masuk. Murid ini fikir gurunya masuk mau ambil air. Guru masuk tapi tidak keluar-keluar. Akhirnya si anak itu, murid itu, nunggu saking lamanya ketiduran. Pas waktu subuh datang gurunya bangunin. Langsung dia bangun. Sudah gimana? Mimpi Nabi Muhammad belum? Kata muridnya, belum. Astagfirullahalazim. Sudah di rumah saya. Sudah makan di rumah saya, sudah mimpi tidur dan bermalam di rumah saya. Masa tidak mimpi Nabi Muhammad? Terus kamu mimpi apa? Mimpi air. Malah dia mimpi air. Kenapa kok mimpi air? Karena dia sangat haus air. Kata gurunya, karena kamu belum haus Nabi Muhammad, makanya belum mimpi Nabi Muhammad. Rasa cinta kepada Nabi Muhammad harus ditambahi dengan rasa rindu. Betul-betul haus. Bukan hanya sebatas kita cinta, tapi cinta kita kepada Nabi Muhammad sedalam-dalamnya. Dan saya akan kasih cara, insya-Allah mudah-mudahan menjadi wasilah, bisa menambah rasa cinta kepada Nabi Muhammad, menambah rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan amal itu sederhana, semuanya melakukan. Cuman hanya ingin menghidupkan perasaan ketika mengamalkan amalan tersebut. Contoh, kalau berpakaian, apakah pernah enggak kita sadari ketika berpakaian, apa itu celana, atau apa baju, apa itu gamis, atau jubah, atau jaket. Pernah enggak kita sadari, saya melakukan berpakaian, saya masukin kaki yang kanan sebelum yang kiri. Masukin tangan yang kanan sebelum yang kiri. Pernah enggak kita rasakan, atau hanya biasa, pakai pakaian, udah jalan. Kita pernah sadari enggak? Atau karena sudah rutin kebiasaan, akhirnya tidak disadari. Mulai hari ini, malam ini saya mohon diperhatikan itu. Kenapa kita berpakaian dengan tangan kanan atau kaki yang kanan? Bukan karena itu sunnah, tolong Bapak Ibu fahami itu ya. Bukan karena itu sunnah, bukan karena itu hal baik, bukan karena itu dianjurkan, tapi bisiki di hati. Ya Rasulullah, saya lagi menirumu. Apapun langkahmu, ya Rasulullah, tidak perlu diucapkan, cukup lihat, saya lagi menirumu. Karena Rasul kalau berpakaian selalu gunakan tangan yang kanan dulu, baru yang kiri. Saya sama anak-anak saya, yang paling kecil 1,5 tahun, saya pakai pakaiannya, saya selalu pakai, ya Rasulullah, anakku menirumu. Saya pakai masukin yang kanan, pakai baju yang kanan.
Pakai sepatu yang kanan, pakai kos kaki yang kanan dulu. Kenapa? Ingin meniru Nabi Muhammad SAW. Sama ketika lepas masuk masjid, mana yang duluan? Hah? Kanan, tangan atau kaki? Kaki. Kaki yang kanan masuk duluan. Pernah nggak kita sadari itu? Atau kita masuk keluar masjid biasa-biasa aja gitu. Masuk bismillah, keluar bismillah. Perlu kita hidupkan perasaan hati, hadirkan hati ketika beramal. Walaupun amal itu sederhana, setiap hari kita lakukan. Tapi kalau kita perhatikan dan kita hidupkan perasaan kita, wallahi akan bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Masuk masjid, alhamdulillah selalu saya jaga. Masuk masjid, begitu saya angkat kaki yang kanan, saya bisik dia, ya Rasulullah, lihatlah, ini saya lagi menirumu. Keluar dari masjid, saya dahulukan yang kiri. Ya Rasulullah, lihatlah, ini aku lagi menirumu. Sekarang pemuda-pemudi zaman sekarang punya idola. Ada orang idolanya artis, orang idolanya pemain bola. Idola kita Nabi Muhammad. Harus kita bangga. Idola kita adalah manusia yang paling suci, yang termulia. Cukup Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlakmu sangat agung. Sebenarnya kalau akhlak masyarakat kita, semuanya akhlak Nabi Muhammad, akan Allah hantarkan kepada kita pemimpin seperti Nabi Muhammad. Mohon maaf, akhlak kita cepat tersinggung, cepat marah, cepat protes, cepat tidak terima, dan itu bukan akhlak Nabi.